Kitabul Janaiz atau Kitabul Janaiz masih berkisar antara kemarin yang sudah kita bahas, yang pertama memandikan, sekarang yang kedua adalah mengkafankan. Karena kewajiban bagi orang yang hidup, sekali lagi janaiz itu wajib bagi yang hidup, bagi yang mati sudah tidak ada kewajiban. Yang kedua, wa kafnuhu. Kafnun itu membungkus dengan, kenapa harus kafan ya? Karena di dalam bahasa kafan itu adalah kain yang dipersiapkan, dan itu usahakan tidak boleh yang mahal-mahal. Tidak boleh yang mahal-mahal. Jadi kalau hari ini kan banyak iklan ya Pak, yang kain kafan sudah disiapkan satu koper gitu. Katanya itu adalah yang terbaik. Jadi sebetulnya ini bukan yang terbaik, barangkali untuk persiapan saja. Padahal kain kafan itu justru nanti kita akan bahas di kitab fikih ini, dari dalam hadis Rasulullah SAW. Justru kata Nabi ketika menjelang wafat, Rasul pernah mengatakan, basuhlah, cucilah baju yang sering aku pakai pada saat sakit, karena itu yang akan menjadi kain kafanku. Lalu kau tambahkan 2 lapis lagi untuk menutupi seluruh tubuhku, karena sesungguhnya kain yang baru itu lebih pantas dipakai oleh orang yang masih hidup, dan orang yang mati sepantasnya memakai pakaian yang bukan lebih buruk ya, yang sudah, artinya tidak terlalu mahal. Karena memang sesuatu yang berhubungan dengan kafan, kata Nabi, adalah syur'atus salat, artinya cepat membusuk. Ini pelajaran bagi kita. Oke. Yang kedua, wakafnu. Hukum mengkafani atau membungkus mayat itu adalah fardu kifayah, sama seperti kemarin memandikan. Bagi orang yang hidup tentunya, kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau kita melihat dari sisi posisi ini, jadi tidak harus mempersiapkan, karena memang nanti kewajibannya bagi pada saat mati. Ya kalau misalkan mau mempersiapkan sih silakan, tapi kayaknya sih kalau dikasih juga kayaknya nggak ada yang mau ya. Ada yang beliin, misalkan Pak Haji mau beliin, kira-kira ada yang mau nggak? Ini sih belum ada yang mau ya. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Jika tidak meninggalkan harta, maka kain kafannya menjadi kewajiban orang yang memberi belanja ketika ia masih hidup. Artinya keluarga, ahli waris ya. Ahli waris itu adalah kewajibannya kan, bukan hanya sekedar menerima peninggalannya saja berkenaan dengan harta, tapi juga bertanggung jawab dengan semua perilaku yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan warisan tersebut. Ya bahasa kita mah jangan mau hartanya doang. Ketika seseorang yang mewariskan kepada kita harta, maka ketika hartanya tidak ada lagi karena sudah diwariskan misalkan, maka si anaklah yang harus membayar seluruh apa yang menjadi kewajibannya terhadap kedua orang tuanya. Begitu juga dalam pembagian waris, ketika orang tuanya yang memiliki harta ini masih memiliki hutang piutang, maka selesaikan terlebih dulu hutangnya. Bahkan ketika hartanya tidak ada, surat piutangnya masih ada, maka yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Warasah itu adalah mereka yang menerima waris, dan waris itu semuanya bukan hanya sekedar berhubungan dengan harta saja, tapi semua dengan apa yang ditinggalkannya. Ketika orang yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, maka hendaklah dikembalikan atau diambil dari baitul mal buat tambil kalau memang ada itu. Nah, sebaiknya kalau ada dalam satu daerah, kalau memang tidak ada baitul mal buat tambil secara keseluruhan, misalkan di kecamatan tidak ada, di kelurahan tidak ada, di kantor RW tidak ada, maka sebaiknya orang yang berada di daerah tersebut membuat paguyuban. Sekarang itu kan ada apa namanya rukun kematian masyarakat, dan itu di dalamnya terdapat
mungkin nilainya tidak seberapa, tapi luar biasa bisa membantu menolong orang-orang yang terkena musibah dengan persyaratan ya adalah nanti kebijakan-kebijakan. Salah satu contoh di tempat saya itu ada dalam satu RW ada beberapa RT yang mengadakan kerukunan masyarakat tentang rukun kematian. Setiap bulannya ditagih iuran Rp10.000. Ketika ada orang yang meninggal dalam keluarga yang ikut iuran tersebut mendapat uang untuk membeli kain kafan Rp750.000. Artinya ketika ada orang yang kena musibah, kita yang nanganin gitu. Jadi orang yang kena musibah ini tidak perlu pusing memikirkan. Nah ini gunanya paguyuban gitu. Ini sebetulnya bid'ah juga Pak, nggak ada di zaman Rasulullah, tapi cukup menolong bagi ya kalau ada dermawan kayak di Al-Mukarramah misalkan ada dermawan ya nggak ada masalah, tapi justru untuk meringankan keluarga. Orang yang namanya ditinggal keluarga pada saat orang mampu sekalipun kan bingung Pak, namanya ditinggalin sama orang yang dicintai, yang disayangi, atau yang mereka sayang kepada kita lalu meninggalkan kita ya, maka sikap kita lemah dan kita perlu ada yang membantu. Di sisi lain, bantuan-bantuan seperti ini juga berguna bagi orang-orang yang tiba-tiba kadang ada tamu nih, ada tamu bertamu ternyata meninggal. Nah, bagi orang yang ketamuan ini, kalau memang dia punya biaya masih mending, tapi sama-sama nggak punya, maka dari situlah kita ambil kebijakan untuk meringankan orang yang tamu datang ini meninggal dunia, sementara yang ditamuinnya tidak memiliki apa-apa. Oke, kita balik lagi tentang pengaturan memberikan kain kafan kepada orang yang meninggal manakala tidak ada kemampuan, dan semuanya diatur dalam Islam. Namun jika Baitul Mal tidak ada juga, tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu, karena di sini disebut fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin yang mampu atau yang bisa. Yang bisa seperti halnya juga nanti mensolatkan, fardu kifayah, menguburkan, semuanya yang berhubungan dengan jenazah, dengan mayat itu hukumnya semua kifayah, fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu adalah sebuah kewajiban yang hanya bisa digugurkan atau yang gugur dengan perbuatan sebagian orang. Tidak seperti fardu ain. Kalau fardu ain seperti sholat 5 waktu, maka tidak bisa digugurkan oleh pihak lain. Kain kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat. Jadi satu lembar saja, ini sekurang-kurangnya ya, minimal. Kalau tidak ditemukan lagi, maka cukup satu lembar kain berwarna putih yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Ini minimal. Akan tetapi sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis kain. Tiap lapis kain menutupi seluruh tubuhnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa salah satu dari 3 lapis itu termasuk di dalamnya dianjurkan izar. Izar itu kalau bahasa kita kan kalau dipakai cuma dari perut ke bawah ya, itu namanya izar. Jadi tidak menutupi seluruhnya. 2 digelar, 1 di apa namanya, seperti kain ya, dibiasakan. Jadi 3 nantilah di belakang, nanti kita lebih bahas lagi ya, nanti dipertanyakan saja. Sedangkan 2 lapis lagi menutupi seluruh badannya. Jadi bisa hanya sekedar 1 untuk menutupi dari pusar sampai ke batas izar. Izar itu sarung Pak. Seberapa panjang sarung? Enggak mungkin sampai dada gitu. Jadi yang pertama, lapisan pertama tetap ditaruh di bawah, diampar gitu, 1, 2, kemudian setiap lapisannya itu dikasih wewangian, dikasih minyak wangi atau kapur barus atau semacam, kalau orang-orang dulu mah pakainya kamper gitu ya. Nah, itu untuk menghilangkan bau tidak sedapnya. Karena memang ada beberapa kondisi orang yang meninggal itu kadang ada juga yang cepat membusuk
atau mungkin kondisi badannya sudah lama memiliki penyakit yang mudah tubuhnya menjadi lebih cepat membusuk. Kemudian yang kedua, cara mengkafani dihamparkan sehelai-sehelai, maksudnya digelar sehelai-sehelai, diukur dulu berapa panjangnya. Biasanya kalau kita beli di paketan kain jenazah itu biasanya sekitar 13 meter. 13 meter itu sudah semua bisa kita olah, bisa menjadi 3 lembar, bahkan kalau memang mau pakai sarung bisa lebih dari itu. Kemudian kita pasangkan sesuatu yang berhubungan dengan penutupan aurat terlebih dahulu. Ini beberapa lembar atau 1 lembar yang bisa ditaruh di bawah kemaluannya ketika jenazah ditaruh, kemudian dari bawah ditarik, ditutup kemaluannya. Kalau bahasa orang tua dulu mah kayak popok gitu. Ya, kalau bapak-bapak mah kurang ngerti kalau popok ya. Biasanya makin popok kan perempuan. Popok itu 1 lembar kain ditaruh di bawah pantat sama di bawah kemaluan. Tapi lebih dipanjangkan, nanti begitu ditempatin jenazahnya dari bawah ditarik, ditutup ke kemaluannya. Setiap kain kafan itu sekali lagi, dan di atas setiap lapisan itu ditaburkan wangi-wangian. Karena kalau sekarang itu pakai apa namanya, bukan setangi, bukan kayak kapur tapi warnanya agak kecoklat-coklatan. Ya, itu ditaburkan untuk pewangi-wangi saja, agar senantiasa menjadi tidak terlalu cepat tercium bau yang tidak sedap seperti kapur barus dan sebagainya. Lalu mayat diletakkan di atasnya, kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kirinya, seperti orang sholat. Itu versi pertama. Yang kedua, boleh juga tangannya diluruskan sepadan dengan lambungnya. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Dua-duanya boleh ya. Jadi jangan dikata-katain, karena saya dulu pernah begitu mengkafankan orang seperti biasa, dikasih tangannya begini, ada yang protes. Gak boleh Ustaz, gak boleh begitu, itu bid'ah namanya. Yang bagus begini, sebetulnya bukan yang bagus, boleh dua-duanya. Kalau memang sudah terbiasa seperti ini, itu pun tidak salah, karena menyerupai orang yang sedang melakukan sholat setelah takbiratul ihram. Lalu kemudian apa yang dilakukan yang sama saja diratakan, ya semua juga sama seperti orang kaifiyah dalam sholat. Yang dalam sholat itu dia tidak menaruh tangannya. Kan ada juga sholat Allahu Akbar tangannya begini gitu. Ya ada masalah kalau masalah tangan, so jangan ditaruh di sini, tangannya nanti ditaruh di sini gitu. Enggak boleh. Yang boleh di sini, tapi tetap yang kiri berada di bawah tangan kanan. Jangan begini, ya. Tapi begini. Mau naruhnya di sini ya nggak apa-apa, tapi biasa di atas pusat, gitu. Sesuaikan dengan kebiasaan kita. Kemudian yang kedua, nah ini kan disebutkan juga di sini. Atau kedua tangan itu diluruskan menurut lambungnya atau menurut rusuknya di sini. Biasanya kan ada juga Pak, yang jenazah sudah terlanjur, mungkin tadinya tidak langsung disedekapkan, atau kemungkinannya, naudzubillah, kondisi pada saat kematian itu tidak ada yang mengetahuinya. Sudah beberapa hari kemudian tangannya masih begini, kan susah Pak, gak usah dipaksain. Gak usah dipaksain, udah kaku dipaksain gitu. Ntar balik lagi. Gak usah terlalu mempersoalkan itu. Bahkan ketika ada seseorang yang meninggal, saya di tahun 2010 pernah ngalamin itu, ada seorang perempuan stroke, sehingga dari pertama kali masih sakit pun dia tidak bisa meluruskan kakinya. Begitu pada saat meninggal ya sama, sulit kita untuk meluruskannya. Secara medis pun mereka tidak bisa, karena orang yang sudah tidak bernyawa itu sulit untuk dirubah dari sikap yang pertama kali dia melepas nyawa. Ternyata kakinya ini masih tidak bisa diluruskan. Maka seperti posisi seperti itulah yang kita ikuti, karena itu dalam kondisi darurat.
Yang kemudian yang pertama, hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang kain kafan untuk laki-laki. An Aisyah takufina Rasulullah SAW di salasati aswabin bidin suhuliyatin min kursufin laisa fiha qamisun wala imama. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW dikafani dengan 3 lapis kain putih yang bersih yang terbuat dari kapas atau katun tanpa memakai gamis dan sorban. Kan ada juga Pak sekarang yang mengkapankan itu pakai kain, ya tergantung kainnya. Kalau memang masih cukup dipersilakan, tapi paling tidak tadi lah minimal 1 lembar yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Tapi kalau kain kapan sekarang itu kan lebarnya nggak nyampe 2 meter Pak. Jadi harus diakalin. Kalau 3 lapis itu, satu sebelah kiri dibikin miring lebih lebar ke atas, yang kedua dibikin lebar ke sebelah kiri, yang satu ke sebelah kanan, tengah-tengahnya satu, gitu. Satu diluruskan. Jadi semuanya bisa tertutup dengan 3 lembar kain kapan tersebut. Nah kalau satu-satu dilurusin, nggak muat Pak. Karena sekarang kain kapan itu hanya 120 kalau tidak salah itu lebarnya. Jadi untuk satu orang saja 120, kemungkinan kalau dipasang 3 lembarnya satu susun ke atas tidak mungkin tertutup dengan sempurna, gitu. Jadi satu agak miring ke kanan atasnya, karena tubuh manusia kan lebih lebar ke atas, karena ada dada dan siku dengan tangan. Jangan dibuat rata, gitu. Atasnya lebih agak miring begini posisinya, kemudian yang satu di tengah, karena nanti jenazah akan ditaruh di tengah. Kemudian manakala masih ada kainnya yang masih tersisa, di tengah tadi dikasih kain yang agak panjang yang bisa menutupi kiri kanannya. Jadi jenazah ini auratnya insya Allah tertutup dengan sempurna. Karena mengkapankan itu harus sempurna, bukan kesempurnaan bahan mahal ya bukan, tapi kesempurnaan dalam menutupi auratnya. Kemudian mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan 5 lembar kain kafan. Kalau perempuan lebih banyak, yaitu kain bawah, kain basahan, yang kayak tadi kalau perempuan, kalau laki-laki izar. Yang kedua baju kurung itu ya sama, nggak ada jahitannya juga Pak. Kalau orang sudah mati itu nggak boleh ada jahitan. Baju kurungnya bagaimana caranya? Kalau tubuh wanita ini kurang lebih 160 misalkan tingginya, berarti kalau kaki 160 dari kaki sampai kepala, taruhlah kemungkinannya hanya 145 tingginya yang perlu memakai gamis. Berarti 145 dikali 2 ya, tingginya 140 taruh kali 2 berarti berapa? 2 meter 80. 2 meter 80 itu dipotong, kemudian nanti dilipat balik. Yang tadi 280 dilipat lagi menjadi panjangnya 140 juga. Nah di tengahnya baru digunting, dibikin bolongan, nanti ditaruh hampir dekat kepala posisinya, yang di atasnya masih digulung. Pada saat jenazah dimasukkan, kepala dimasukkan ke lubang yang dari sudah tidak lubangi, kemudian kain yang di depannya ditarik ke bawah untuk menutupi seluruh tubuhnya. 1 lembar yang 140, tapi nggak digunting. 280 itu jadi 1, cuma dilipat jadi 2, gitu. Bisa ya, paham ya? Ya nanti kalau nggak paham ditanyain. Contoh aja nih, contoh saya kasih contoh kertas. Ini 140 misalkan. Ini 140. Kalau dibuka begini berarti 28 ya. 280 ya. Nah, ini begini lah, dilipat, kemudian ini digunting untuk dibikin bolong. Bawahnya agak digunting lagi ke bawah sedikit. Jadi nanti pada saat jenazah ini ditaruh, ini berarti dibuka dulu. Di sini ada lubang ya. Nah, kepala mayat ditaruh di lubang ini. Setelah mayatnya masuk ke lubang, ini ditarik. Jadi tetap posisinya seperti ini. Belakangnya 140, depannya 140. Ya, itu namanya gamis. Jadi gamisnya gamis spesial. Kalau bapak-bapak mau pakai gamis begitu juga boleh.
Ya jas hujan, kayak jas hujan gitu ya. Nah, itu namanya gomisul atau gamis, baju kurungan. Kemudian tutup kepala, bagi perempuan itu pakai tutup kepala atau kerudung, cadar juga boleh, dan kain yang menutupi seluruh badannya, terdiri dari 5 lapis tadi. Dikalkulasilah 3 buat kain kapannya secara khusus, yang 2-nya, yang 1 lembar itu menjadi 2 yang tadi gamis tersebut, baru sisanya pakai kerudung kepalanya, karena perempuan harus tertutup kepalanya, ya. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki yang nggak ada masalah, rambutnya terlihat pun nggak ada masalah, tapi tetap pada saat terakhir kan semua tertutup. Cara mengkafani, mula-mula dipakaikan kain basahan atau baju tutup kepala, lalu kerudung, kemudian dimasukkan ke dalam kain. Kalau yang begini diterangin, harusnya langsung praktek, lebih enak, ya, lebih enak. Ya nggak apa-apa sih, kita pelajari dulu, nanti mudah-mudahan kita bisa bantu. Walaupun kita bukan tim Janais, tapi setidaknya kita harus bisa bantuin gitu. Apalagi kita punya keluarga misalkan, maka sebaiknya yang memandikan, mengkafankan itu keluarga gitu. Walaupun nanti kalau misalkan sudah tidak ditemukan siapa-siapa, kemarin kan kita sudah bahas tentang memandikan. Yang pertama kali harus memandikan adalah orang-orang yang mahramnya terlebih dahulu, suaminya, istrinya, anaknya, dan seluruh mahramnya yang boleh memandikan. Akan tetapi dalam proses memandikan, kendati pun mahramnya, tetap aurat mayat ini harus tertutup, harus terjaga agar menghormati tentang aurat itu. Siapapun, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, tetap harus terjaga auratnya. Rasulullah SAW bersabda, "An Laila binti Farid qala kuntu fi man ghasala Umma Kulsum bint Rasulullah SAW inda wafatiha, wa kana awwalu man a'tana Rasulullah SAW al-hiqa summa ad-dir'a summa al-khimar summa al-milhafata summa udrijat ba'da dhalika fi sawtil akhir." Qala wa Rasulullah SAW indal babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluha sauban. Dari Laila binti Qani, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kulsum binti Rasulullah, berarti putranya Rasulullah, putri Rasulullah SAW, yang ketika wafat pertama-tama diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kami ialah kain basahan. Kain basahan itu ya tadi izar gitu. Biasa orang kalau habis mandi itu kan suka pakai kain gitu. Nah itulah yang dipersiapkan pertama kali. Maka sebelum dibungkus dengan kain kafan, setelah mandi itu sebaiknya jenazah ini dilap dulu, Pak. Ya, siapkan handuk, walaupun nggak baru, tapi handuk yang bersih. Gitu. Jadi setelah dimandikan, seperti orang yang hidup biasa, dilap terlebih dahulu, seluruh badannya, agar ketika dimasukkan ke dalam kain kafan tidak terlalu basah. Nah itu tujuannya. Kemudian satu lagi, teknis dalam melaksanakan pengkafanan, setelah bapak-bapak gelar itu semua kain kafan, usahakan kiri, kanan, atas, bawah itu dikasih kain, agar kain kafan tidak terinjak oleh orang yang membawa jenazah. Paham ya? Biasa suka ada kain panjang tuh, kain batik. Jadi sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, bawah satu, atas satu. Ketika orang yang membawa, membopong, menggotong jenazah, maka mereka akan menginjak kain di atas kain kafan, ya, agar kesucian dan kebersihan kain kafan tidak terganggu. Nanti setelah jenazah ditaruh, baru kain kafan sedikit-sedikit ditarik sesuai dengan kebutuhan. Itu jenazah masih tertutup dengan kain basahan yang dari tempat pemandian, jangan langsung dibuka. Maka yang pertama dari sebelah kiri diambil, dimasukkan, ditutup, kain kafan diambil, kain tali yang bekas injakan diambil, baru di kain kafan ditutupkan.
Begitu juga setelah yang sebelah kanan masuk, baru kain yang tadi dari tempat pemandian baru dibuka, dan bukanya biasa dari atas ke bawah karena yang akan ditutup kalau kebalik, kalau itu dari bawah dulu karena yang pertama kali ditutup dari sebelah bawah terlebih dahulu. Kemudian setelah diikat baru selesai, terakhir baru pas pada saat penutupan kepala. Nah itu semuanya sudah dilepas. Jadi betul-betul kita perhatikan dan kita jaga tentang kesuciannya. Ya walaupun misalkan tempatnya sempit dan seterusnya, tetap usahakan karena memang itu harus terjaga kesuciannya sebagai alat untuk kita mensolatkan, tata cara berikut mensolatkannya, karena memang pakaian-pakaian yang dikenakan oleh jenazah itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Kecuali orang meninggal dalam kondisi syahid, ya beda lagi, itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, sesuai dengan kafan yang ada saja. Para sahabat Rasulullah SAW yang qutila fil ma'rakah, mati syahid yang kondisinya dalam mati syahid dalam peperangan, bukan mati syahid secara maknawiyah, tapi secara hakiki. Kemudian di kalimat berikutnya, seluruh jenazah yang meninggal dunia maka seluruhnya wajib dilakukan penutupan seperti tadi, kecuali orang yang meninggal dalam kondisi sedang ihram haji atau umroh, dalam posisi lagi pemakaian ihram. Ya, misalkan orang meninggalnya pada saat mengenakan kain ihram, sedang umroh atau sedang haji, maka itu tidak boleh diberi harum-haruman, tidak boleh dikasih wangi-wangian. Kalau kayak tadi kan boleh tuh dikasih wangi-wangian, ini tidak boleh. Dan pula salah satu yang tidak boleh ditutup adalah kepalanya tidak boleh ditutup. Jadi pada saat orang yang meninggal pada saat mengenakan ihram atau pada saat menunaikan ihram, baik dalam haji ataupun umroh, maka yang pertama tidak boleh dipakai wangi-wangian di kain kafannya, kemudian juga kepalanya tidak boleh ditutup. Karena memang ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. An Ibnu Abbas, kana bainana rajulun waqifun ma'a Rasulillah SAW di Arafah, idh waqa'a an rahilatihi fa waqasathu, fa dzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffiruhu fi thawbayhi wa la tuhrituhu wa la tufassiruhu ra'sahu fa inna Allaha yab'atsuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika seorang laki-laki sedang wukuf mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah SAW di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki tersebut terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal dunia. Maka kejadian itu diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidar, sidrun, kemarin kita sudah bahas, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian dan jangan ditutup kepalanya, maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sedang berihram dan bertalbiyah. Laki-laki berarti ya, laki-laki ya, karena laki-laki kan nggak boleh pakai berapa lembar, cuma 2 lembar doang, atas dan bawah. Dalam kondisi ihram itu yang selalu dituntut memiliki persyaratan secara mutlak adalah laki-laki. Makanya dalam ibadah haji dan umroh tidak bisa diwakilkan oleh jenis kelamin yang berbeda. Misalkan anaknya mau menggantikan ibunya umroh, anaknya laki-laki, ibunya yang perempuan, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam praktek ibadah haji dan ibadah umroh persyaratannya berbeda antara laki-laki dan perempuan, gitu. Kalau umroh laki-laki ya cuma pakai 2 kain ihram saja, seperti juga dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau perempuan kan bebas.
Laki-laki nggak boleh pakai celana, laki-laki nggak boleh pakai pakaian dalam. Nah, terus kalau yang anaknya laki-laki yang digantikannya ibu-ibu, ya beda. Makanya kalau untuk haji dan umroh itu hanya yang bisa menggantikan yang jenis kelaminnya sama. Misalkan mau menggantikan bapak, ya berarti anaknya yang laki-laki, gitu. Itu pun yang sudah haji ataupun yang sudah umroh, gitu. Tapi sebaiknya bagi kita yang ingin membadalkan haji dan umroh, maka hubungilah orang-orang yang lebih paham, dan itu nanti akan ada pelaksanaannya yang betul-betul dilaksanakan secara jujur dan transparan, ya. Jadi tidak hanya mengandalkan kepercayaan saya, tapi sesungguhnya masalah ibadah itu, mohon maaf, bukan hanya sekedar ibadah saja. Kadang orang kalau lagi membutuhkan biaya kan ada aja dibuat alasan-alasan yang sehingga kemungkinannya bisa saja ibadahnya tidak dilakukan, tapi hanya sekedar mendapatkan catatan-catatan saja tanpa dilakukan ibadah yang sebenarnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kain kafan itu sebaiknya adalah kain putih bersih. Nah, ini di sini ada hadis yang mengatakan bahwa tidak perlu atau tidak boleh, bahkan ya kalimatnya, membeli kain kafan yang bagus bahannya, apalagi yang mahal-mahal, tidak dianjurkan. Nanti kita bacakan dulu hadisnya. Kain kafan itu sebaiknya adalah kain berwarna putih, karena ini berhubungan dengan sabda Rasulullah SAW, kecuali tidak ditemukan. Misalkan tidak ada lagi, kemudian waktu tidak memungkinkan, kemudian jenazah ini sudah terlampau membusuk barangkali. Alhamdulillah, seperti hari ini ya kita juga ikut prihatin dan terus berdoa kepada Allah. Saudara-saudara kita yang kemarin kena bencana, kabarnya masih ada juga jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang belum sempat dievakuasi karena kondisinya, Pak. Kondisinya kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kalau sudah menjadi musibah itu memang semuanya kita, kata Allah, la'allahum yarji'un, agar kita segera kembali kepada peringatan-peringatan Allah, karena alam ini akan terjadi bencana dan musibah itu bukan semata-mata langsung keinginan Allah, melainkan atas dasar perbuatan manusia juga. Surah Ar-Rum surah 30 ayat 41, Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, itu doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang meninggal diterima iman Islamnya, yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, dan bagi kita yang tidak kena musibah itu semua menjadi pelajaran agar kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, karena fitnah di dunia tidak mengena kepada orang yang zalim saja, melainkan kalau sudah turun surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan fitnah, dengan ujian, dengan bencana yang Allah akan turunkan, yang pada saat turun itu tidak mengenai orang yang zalim saja, melainkan semuanya akan terkena, gitu. Baik, kain kafan sebaiknya adalah kain berwarna putih dan bersih. Ilbasu min siyabikumul biyadha fa inna khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum, rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu. Pakailah olehmu kain putihmu, karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih tersebut. Jadi kalau kita melihat hadis ini, boleh pakai kain yang mungkin selama ini sering dipakai kalau warnanya putih, tapi dicampur dengan yang sebagian kalau tidak mencukupi maka ditambah kembali. Kemudian menyempurnakan pemakaian kain kafan. Sabda Rasulullah SAW, an Jabir qala Rasulullah SAW, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Dari Jabir Ibnu Abdullah, Rasulullah SAW berkata, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, hendaklah kafannya dibaikkan, maksudnya disempurnakan. Kayak tadi, sebetulnya mungkin bisa satu lembar, tapi disempurnakan menjadi
tiga lembar, disempurnakan. Kafan yang baik maksudnya baik sifatnya, baik cara memakaikannya, serta terbuat dari bahan yang baik. Sifat-sifatnya telah diterangkan yang tadi disebutkan di atas, yang warna putih. Begitu pula cara memakaikannya yang baik. Adapun baik yang tersangkut dengan dasar kain ialah jangan sampai berlebih-lebihan. Ini yang dimaksud tadi, memilih dasar kain yang mahal-mahal harganya. Karena suka ada begitu, Pak. Saya beberapa kali ngalamin, ada orang meninggal dunia, terus kemudian keluarganya bilang, Pak Ustadz minta tolong carikan kain kafan yang paling mahal. Saya kasih tahu, saya bilang, Bapak, saya bukan berarti tidak menghormati pendapat keluarga, tapi menurut hadis Rasulullah SAW, sebaiknya kain kafan adalah kain yang paling murah. Ya, yang paling murah. Maksudnya tadi kain kafan yang pantas itu warna putih, masih bisa digunakan. Kenapa? Ini ada hadisnya. Nanti kita bacakan. Nih, Rasulullah pernah bilang begini. Dari Rasulullah SAW riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah SAW, la tughalu fil kafri fa innahu yaslubu sari'an. Apa kata Nabi? Dari sahabat Ali, sahabat sekaligus menantunya, berkata kepada Sayyidina Ali, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan segera. Maka dalam fikih kita ini Hayatul Zain, alasannya apa? Sesungguhnya jenazah itu lebih pantas memakai barang-barang yang murah dibandingkan dengan barang yang mahal-mahal. Itu kenapa? Karena harta dunia tidak ada lagi yang berharga pada saat dibawa mati. Jadi sesungguhnya kain kafan itu yang biasa-biasa saja, yang tidak perlu. Kan ada Pak yang 5 juta satu paket gitu, ada juga ya. Mungkin ada cara pakainya juga kali itu, bisa pakai sendiri, nggak bisa lah. Kain kafan kan harus dipakaikan. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi nih, sebelum nanti kita akhiri, yang ketiga mensolatkan. Satu hadis lagi dari asar sahabat. Ini asar itu maksudnya apa ya? Kalau bahasa kita kan dalam hadis disebut, kalau hadis itu hadis dan sunnah itu hadis namanya, ucapan dan perbuatan Rasulullah. Kalau asar itu biasanya ucapan para sahabat. An Aisyah ta'ala Abu Bakr nadhar ila sawbin alaihi kana yamrudu fihi faqala igsilu sawbi hadha wazidu alaihi sawbain fakafiruhu fima qultu inna hadha khalaqun qala innal hayya ahaqqu bil jalidi minal mayti innama huwa lil muhmal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar Siddiq, ayahnya sendiri berarti, memandang kain yang beliau pakai sewaktu beliau sakit. Kata beliau, kata Abu Bakar nih, berarti ini asar ya. Asar itu ucapan sahabat yang bilang Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat baju yang bekas dipakai bekas sakitnya, cucilah olehmu kainku ini dan tambahilah 2 kain lagi, lalu kafanilah aku dengan kain itu. Jawab Aisyah, kain ini sudah usang. Kalau bahasa kita mah sarung berarti ya, bukan baju, bukan. Sudah usang, ujar beliau, sesungguhnya kata Abu Bakar, ketika Aisyah mengatakan, Pak, ini kan udah usang banget ini, kainnya masa mau dicuci buat nanti kain kapan? Kata Abu Bakar, sesungguhnya orang yang hidup lebih berhak memakai yang baru daripada mayat. Kapan itu hanya untuk tanah, daging dan kulit yang sudah hancur dan membusuk. Jadi sebetulnya ini juga sama dengan hadis Rasulullah yang tadi, cuma kalimatnya saja yang berbeda, makosidnya, tujuannya tetap sama. Dan sekali lagi ini berhubungan dengan kitab-kitab fikih yang lain. Salah satunya di Hayatul Zain, Imam An-Nawawi pernah mengatakan sebaiknya kain kafan bagi jenazah jangan yang mahal-mahal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja dulu. Yang ketiga tentang menyolatkan
sholatkan dan nanti menguburkan. Sampai sini barangkali masih ada pertanyaan, dipersilakan. Silakan, ada yang bertanya? Ya. Mayat sudah disucikan, tapi pada waktu itu mayat ada jarum nempel di dadanya. Setelah itu, apakah jarum itu dicabut apa enggak? Karena dicabut, jaramnya keluar, jadi kotor sudah disucikan. Bagaimana itu? Ya. Mayatnya sudah dibersihkan, sudah disolatkan, kemudian keluar lagi karena ada jarum kan benda dunia, Pak. Kalau benda dunia yang harus diambil, yang terpisah dari tubuh, keluarkan. Kalau nanti masalah darah yang keluar, diusahakan ditutup, dibuang, kemudian tutup kembali. Kalau yang masih tetap keluar, tidak ada masalah. Karena sudah dibersihkan jenazah, jangankan darah, kotoran pun kalau sudah dimandikan, sudah disolatkan, seperti begini. Kadang biasanya jenazah kalau dibawa jarak jauh gitu, misalkan dari sini ke pulau luar Jawa gitu, di tengah perjalanan kemungkinan kan kotoran keluar, tidak perlu dibersihkan lagi, tidak perlu dibersihkan lagi. Bahkan dalam fikih, ketika jenazah itu biasanya kalau dalam memandikan itu kan harus diwudukan terlebih dahulu tuh, sunnahnya dimandikan diwudukan terlebih dahulu nih sebelum dimandikan. Nah pada saat dimandikan itu keluar kotoran, dia nggak batal wudunya, Pak, nggak batal gitu. Jadi tidak ada, setelah proses memandikan itu tidak ada yang membatalkan baik wudu ataupun mandinya jenazah, tidak ada. Kalau dibersihkan terlebih dahulu, saya kata tadi tuh, bersihkan dulu aja, kan bisa tuh ditutup dengan kain kapan atau dengan kapas gitu, atau dengan pakai kasih apa namanya, kasih perban ya, nggak ada masalah itu mah, karena itu untuk menolong menutup sesuatu. Biasanya sih nggak terlalu lama, kecuali kalau misalkan alhamdulillah orang meninggalnya karena ketabrak atau segala macam, itu biasanya masih ada darah segar yang masih keluar. Karena kalau jarum itu harus dicabut, Pak, jarum mencabut aja ya, cabut, tutup dengan kapas atau dengan kain apa yang kemudian ditempel dengan perban, karena itu masih untuk menutupi agar tidak keluar. Nah persoalan hukumnya nanti tidak ada yang membatalkan dan tidak ada yang mengganggu tentang kebersihan, karena sudah diselesaikan dimandikan manakala selesai proses memandikan. Makanya dalam cara memandikan itu kan kayak kemarin kita sudah bahas, memandikan harusnya didudukin. Kenapa? Agar kotoran yang ada di perut bisa mudah sekali diurut, dikeluarkan gitu. Nah nanti pada saat sudah selesai dimandikan, sudah dipastikan nanti pada saat perjalanan ada yang keluar lagi, nggak ada masalah. Itu tidak ada lagi urusannya dengan hukum, karena sudah selesai seluruh prosesnya, kecuali pada saat memandikan tadi belum selesai, belum bersih, kemudian buru-buru dibungkus. Jadi perlu dibersihkan terlebih dahulu. Nanti proses berikutnya tidak ada masalah ya, tapi tetap dicari, usahakan dulu. Kalau memang ada jarum cabut yang sekiranya itu tidak repot mengeluarkan. Biasanya kan suka ada, alhamdulillah, orang yang biasa sudah cuci darah biasanya kan suka ada alat di dalam, Nah kalau yang sudah tertanam itu ya nggak perlu dikeluarkan. Itu yang masih ada di luar, masih terlihat di luar, sisi luar, maka dikeluarkan. Apalagi itu misalkan ada yang nempel semenjak pada saat sakit atau barangkali ada sesuatu yang jatuh, maka dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, ada lagi? Enggak. Ya. Itu kita kalau lagi mandi mayat kan tangan tuh suka susah. Begini kita ikat boleh nggak, Pak? Diikat. Iya, ini jadi supaya nggak begini gitu kan. Dia kan begitu kita letakkan begini ya. Iya, nggak bisa disuruh sih dia ya. Nggak bisa disuruh diem misalnya. Iya. Kita ikat gitu begini kan. Proses pada saat memandikan. Enggak, setelah mau
setelah dikafankan. Setelah mau kita kafankan, Oh. memandikan kan tangannya tuh begini, Pas. ini nih, Ya, ini nih, isinya juga tidak. Iya. Pegang. iya. Sebetulnya sih mungkin kaifiah, memang nggak ada masalah, Pak. Tapi tadi kan ada cara yang kedua. Kalau nggak bisa diginiin, bisa dilurusin, gitu. Masyarakat kalau begitu setelahnya pada ini Pak Ustaz. Ya, kasih pengertian dari sekarang. Kalau mereka masih penasaran, suruh nanya ke saya. Saya pernah dengar di Al-Karomah Pak Ustadz ngomongnya begini. Ada dasarnya kok. Kitab Nihayatul Zain juga ada. Dalam I'anatul Talibin juga ada yang kita bahas ini. Fikih Islam juga ada. Jadi ada dua cara menaruh tangan. Kalau bisa diginikan, silahkan. Nggak bisa, mau diikat ya nggak masalah, nggak ada masalah sebetulnya. Ya, karena kita segala sesuatu yang berhubungan dengan jenazah itu kan ada kaifiah. Kaifiah itu cara bagaimana mengikuti kebiasaan gitu. Asal jangan diikat lehernya aja. Kalau tangannya nggak ada masalah. Tapi sebaiknya kalau memang tidak bisa disedekapkan, sirakapkan namanya. Kalau bisa nggak sirakapkan, diluruskan. Itu pun nggak ada masalah. Bahkan kalau kita sering ngelihat ya, kalau sering ngelihat di Makkah atau di Madinah orang meninggal nggak ada yang begini, Pak. Pasti begini semua. Diluruskan tangannya. Saya pernah belajar dalam satu kitab fikih itu secara khusus memang asal muasalnya seperti itu, begini, gitu. Cuma kadang ada mungkin orang pada saat meninggal itu langsung diginikan, gitu loh. Kan rata-rata begitu tuh. Orang kalau pas meninggal langsung diginiin ya tangannya, langsung digini. Nah begitu kita mau lepas lagi kan susah. Tapi ada juga memang kondisi orang-orang yang wallahu a'lam bishawab ya, yang namanya jenazah itu kan macam-macam Pak, macam-macam. Ada orang badannya lemes, padahal sudah meninggal dunia seperti orang tidur aja gitu. Tangannya gampang dilepas, mau diapain juga gampang. Nah itu, ya ada juga yang kaku gitu. Sebaiknya itu tergantung kita saja. Yang penting jangan kita sebarluaskan. Kalau ada sesuatu, si ini mah susah banget dimandiinnya, ini begini nggak usah. Jaga aib orang yang sudah meninggal. Terserah kalau memang begitu kaifiah yang bisa kita lakukan agar menjaga fitnah dari masyarakat setempat. Oh itu nih orang kerjaan baru lagi nih. Dulu kita disedekapin. Sekarang tangannya diginiin, ini aliran apa lagi? Padahal mereka yang belum paham. Bapak kalau bisa silahkan lakukan, kemudian jelaskan juga bahwa ini ada hukumnya, gitu. Dalam kitab fikih, saya pertama kali memang begitu Pak, melihatnya dari pihak-pihak ya masyarakat sudah terbiasa begitu. Pada saat kita mulai bumi, wah ini aliran apa lagi? Gitu. Padahal sebetulnya ada beberapa ulama fikih yang boleh meluruskan dan dirapatkan dengan ini apa namanya 3 rusuk nih, berarti kan begini kalau sama dengan rusuk. Sebetulnya itu lebih memudahkan dalam mengikat Pak, lebih mudah begini tangannya daripada di sini. Kalau kita mengikat jenazah kan 5 ikatannya, ya 5 atau berapa? Kenapa harus 5 ya? Ya kenapa? Katanya kalau kagak dikasih 5 ntar ditanyain mana tali pocong gue satunya, katanya gitu. Kalau begitu sebetulnya itu mengisyaratkan bahwa manusia mati itu bahwa sholat 5 waktu gitu. Isyarat doang gitu Pak. Kalau kagak ada kainnya cuma 3 ikatannya nggak ada masalah. Yang penting semuanya sudah dibungkus. Baik, sudah? Ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah ridho sama kita dan Allah memberkahi kita. Dan kalaupun kita nanti diwafatkan oleh Allah matikan kita semoga dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adili sultan. Allahumma ighfir lana wa qulubina wa yassir lana 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa fahman shalihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa dhalban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin.
wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam bila ridwan inaya wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik